setiap rasul pastilah nabi, tapi tidak semua nabi adalah rasul. Artinya, nabi adalah manusia yang diberi wahyu oleh Allah, tetapi tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan rasul adalah seseorang yang mendapat wahyu dari Allah dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Berikut adalah nama-nama nabi dan rasul secara berurutan. Yang pertama, Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam adalah manusia dan khalifah pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam merupakan satu-satunya nabi yang diciptakan di surga. Nabi Adam hidup di surga selama beberapa waktu bersama sang istri, yaitu Hawa. Karena mereka makan buah yang dilarang Allah, yaitu buah kuldi, akhirnya mereka diturunkan ke bumi. Yang kedua, Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris adalah keturunan Nabi Adam yang dikenal dengan kecerdasannya. Beliau adalah nabi pertama yang bisa menulis dan membaca. Nabi Idris menguasai banyak ilmu seperti perbintangan, matematika, merawat hewan, hingga menjahit. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh masuk ke dalam golongan Nabi Ulul Azmi, yang artinya memiliki cobaan berat namun mampu menghadapinya dengan penuh kesabaran. Nabi Nuh memiliki mukjizat, yaitu mampu membuat perahu yang besar untuk menyelamatkan manusia dan hewan dari banjir bandang. Nabi Nuh dikenal dengan kesabaran yang luas. Yang keempat, Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud mengajak kaum Ad untuk berhenti menyembah berhala. Ajakan Nabi Hud justru ditolak oleh kaum Ad, hingga akhirnya Allah murka dan mendatangkan bencana besar berupa badai gurun selama 7 hari 7 malam. Mukjizat Nabi Hud yakni mampu menurunkan hujan atas izin Allah di saat kaum Ad dilanda kekeringan hingga tanaman mati dan tak ada sumber air. Yang kelima, Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh adalah keturunan keenam dari Nabi Nuh. Beliau mendapat mukjizat dari Allah, yaitu mampu mengeluarkan unta betina dari sebuah batu ketika memukulkan telapak tangannya. Yang keenam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim dikatakan sebagai bapaknya para nabi, karena hampir semua nabi merupakan keturunannya. Nabi Ibrahim didatangkan untuk membenahi kaum yang dipimpin Raja Namrud. Raja Namrud adalah orang yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim memiliki mukjizat, yaitu tetap hidup meski dibakar dengan api. Yang ketujuh, Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut merupakan keponakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah mengutusnya untuk memperbaiki moral kaum Gomorrah yang senang berhubungan sesama jenis. Dikarenakan ajakan Nabi Lut tidak diterima, mereka dihukum dengan gempa bumi dan hujan meteor yang dahsyat yang membinasakan seluruh penduduk kota. Yang kedelapan, Nabi Ismail alaihi salam. Kita semua pasti ingat dengan kisah Nabi Ibrahim yang menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ismail kemudian diganti dengan seekor kambing dari surga oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Hal inilah yang akhirnya menjadi asal-usul ibadah kurban di hari raya Idul Adha. Yang kesembilan, Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak merupakan anak dari Nabi Ibrahim. Nabi Ishak turut serta bersama Nabi Ibrahim berdakwah menyampaikan kebenaran. Dalam Al-Quran disebutkan Nabi Ishak memiliki ilmu, akhlak, dan perbuatan yang mulia. Yang ke-10, Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam adalah putra Nabi Ishak alaihi salam dan cucu dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Yakub digambarkan pribadi yang memiliki karakter yang kuat
dan keimanan yang luar biasa. Beliau juga mengetahui takwil mimpi. Nabi Yakub memiliki semangat yang kuat dalam berdakwah. Semangat ini tidak luntur hingga menjelang kematiannya. Yang ke-11 yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf adalah nabi yang paling tampan, setengah ketampanan dari semua manusia, sedangkan setengahnya lagi terbagi ke semua manusia lainnya. Nabi Yusuf adalah anak kesayangan Nabi Yakub yang membuat iri para saudaranya. Pernah suatu ketika Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur oleh para saudaranya. Setelah berhasil diselamatkan, Nabi Yusuf mendapat mukjizat, yaitu dapat menafsirkan mimpi. Nabi Yusuf pernah bermimpi kalau bulan, matahari, dan bintang bersujud kepadanya. Sejak itulah Nabi Yakub mengetahui bahwa putranya akan menjadi orang besar. Yang ke-12 adalah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi tersabar ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penderitaan panjang dengan penyakit kulit hingga hartanya habis. Namun beliau tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-13, Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib diutus untuk mengajak kaum Madian menyembah Allah. Namun ajakan Nabi Syuaib tak diindahkan. Alhasil Allah melaknat kaum Madian dengan badai panas dan awan hitam hingga semua penduduknya musnah. Yang ke-14, Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa mendapat mukjizat Allah dengan diturunkannya kitab Taurat. Atas izin Allah, Nabi Musa juga mampu mengubah tongkat menjadi ular dan membelah Laut Merah saat dikejar Raja Fir'aun. Yang ke-15, Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun alaihi salam dikaruniai kemampuan berbahasa yang luar biasa. Nabi Harun berjuang keras untuk kaumnya yang menyembah berhala agar mau meninggalkannya dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-16, Nabi Zulkifli alaihi salam. Nabi Zulkifli adalah anak dari Nabi Ayub. Nabi Zulkifli dikaruniai sifat sabar yang sangat besar dan rasa dermawan yang tinggi. Sifatnya membuat beliau mendapat mukjizat dari Allah, yaitu selamat dari reruntuhan rumah yang menimpanya. Yang ke-17 yaitu Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud memiliki mukjizat, yaitu kitab Zabur. Nabi Daud juga bisa berkomunikasi dengan burung, memiliki suara merdu, dan bisa melunakkan besi dengan tangan kosong. Yang ke-18 yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Nabi Sulaiman alaihi salam terkenal sebagai raja yang sangat kaya raya. Nabi Sulaiman memiliki beberapa keajaiban. Di antaranya adalah bisa bicara dengan binatang, dapat menundukkan angin, serta memiliki bala tentara dari kalangan manusia, jin, dan hewan. Yang ke-19, Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada orang-orang Fenisia dan Bani Israel yang menyembah berhala bernama Baal di kota Balbak, Syam. Tetapi mereka ingkar hingga Allah menurunkan azab berupa kekeringan yang panjang. Yang ke-20, Nabi Ilyasa alaihi salam. Nabi Ilyasa adalah anak angkat yang diasuh oleh Nabi Ilyas, kemudian melanjutkan sang ayah untuk berdakwah kepada Bani Israel dan orang-orang Amoria di daerah Panyas, Syam. Nabi Ilyasa memiliki kesabaran tingkat tinggi dan memiliki mukjizat besar, yaitu mampu menghidupkan orang mati. Yang ke-21, Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus merasa kecewa dan frustasi karena apa yang diperintahkan Allah belum juga berhasil. Allah memberikan pelajaran pada Nabi Yunus karena meninggalkan kaumnya dengan hukuman hidup di dalam perut ikan paus. Nabi Yunus dimakan ikan paus tetapi tidak meninggal. Selama 3 hari beliau terus memanjatkan doa keselamatan dan penyesalan, hingga akhirnya beliau disemprotkan keluar oleh ikan paus tersebut. Yang ke-22, Nabi Zakaria alaihi salam.
Nabi Zakaria adalah keturunan Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau mendapat utusan untuk memperbaiki kaum Bani Israel yang tinggal di Palestina. Di atas kesabarannya, beliau terus berdakwah sampai usia renta, baru mendapatkan karunia anak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-23, Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya alaihi salam adalah anak dari Nabi Zakaria alaihi salam yang lahir ketika usia Nabi Zakaria sudah sangat tua. Nabi Yahya alaihi salam ialah seorang yang berprinsip, integritasnya tinggi, serta benar-benar menegakkan kebenaran. Saat usia anak-anak, Nabi Yahya selalu menjadi orang yang dapat menyelesaikan masalah di kalangan kaumnya. Yang ke-24, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa terlahir dari seorang perempuan suci bernama Maryam yang tidak memiliki suami. Nabi Isa mendapatkan mukjizat yaitu kitab Injil dan menjadi nabi dari umat Nasrani. Nabi Isa juga dikaruniai mukjizat dapat berbicara pada waktu masih bayi dan menghidupkan orang yang sudah mati. Yang ke-25 atau yang terakhir yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir sekaligus penutup dari para Nabi. Mukjizat Nabi Muhammad adalah kitab suci Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan oleh Allah, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Sebagai nabi terakhir yang diutus Allah, Nabi Muhammad menjadi nabi yang umatnya adalah seluruh manusia di muka bumi yang hidup dari zaman Nabi Muhammad hingga akhir zaman nanti. Nabi Muhammad juga mempunyai mukjizat yaitu bisa membelah bulan dan jari tangannya bisa memancarkan mata air.